Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Summa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kajiawa sore ke, karena sekitar 2 minggu lagi kita akan hari raya haji, Idul Adha atau hari raya haji atau hari raya kurban. Maka kajian kita adalah nilai-nilai ibadah haji dan kurban. Jadi dua sekalian. Tadi pertama masuk saya tengok di papan apa itu pengumuman, sudah berapa ekor semuanya kurban? Berapa? 17 ekor. Kalah masjid. Jadi masjid tempat saya tinggal 14 ekor. Al-Ikhlas 7 boleh. Nanti saya ceritakan itu kepada jemaah saya. Kalah awaknya. Malam ini saya mau ceramah lagi di Sialang. Itu di Al-Yakin, insyaallah. Saya tengok pula nanti siapa yang paling banyak korbannya. Iya. Bahwasanya kajian tentang haji dan kurban 7 macam yang saya sampaikan. Ya dulu tadi ini sudah ngaji apa nih ya? Apa tadi orang buku apa enggak tahu saya. Iyalah, saya duluan. Pelajaran yang pertama adalah ibadah haji itu adalah puncak daripada kemuliaan ibadah. Kenapa dikatakan puncak kemuliaan ibadah? Karena tergabung seluruhnya, ibadah badaniyah, maliyah, qalbiyah. Badaniyah badan, maliyah harta, qalbiyah hati. Tak boleh berpisah dengan 3. Ada orang piti banyak, badan sehat, tapi nak mati nak payah, qalbiyah nak benyor. Okeylah. Ada orang nak payah, piti leyunya, tapi badannya, badan nak sehat, tak lulus istita'ah. Kalau orang haji itu ibu, kita harus mendapatkan istita'ah namanya, surat kesehatan. Itu pula lah hikmahnya saya kemarin itu tahun 2024 berangkat, sebenarnya tidak jadi, 2025 baru berangkat. Setahun lamanya mengatur kesehatan. Jadi kalau ada nak pergi jemaah atau besok, biasanya lah berjalan jauh, berjalan kaki, ini berjalan nanti apa ya. Badan sehat, awak nak pergi, piti nak lahir nak juga bangkit lah. Kau nak pergi lah, kau sudah ya. Piti nak lahir, malia nak benyor. Jadi ketiga-tiganya itu harus menggabung.
nggak bisa cicik. Ada orang yang uangnya banyak, bisa nonton Piala Dunia, badan sehat, tapi ndak. Lalu datang sahur lagi, ndak nak bayar. Umroh pun nak mau bayar. Nah itu. Jadi ibadah haji itu gabungan yang tadi semuanya. Kalau sholat badaniyah dan qalbiyah. Nak meralun piti banyak sholat karena bukan sawung teloko malas sabuda. Puasa juga begitu, ibadah badaniyah. Beli nasi apa sebungkunya bubukor lah jadi lah. Taruh. Kadang nggak ikuti aja. Tapi kalau haji sekait piti ke depan dulu, maka banyak orang menyujud tanah. Atau nembangkek biaya dinas itu namo haji abidin, haji atas biaya dinas. Ada haji mansur, haji karena tanamannya digusur, ganti rugi. Kono ganti rugi jalan tol, orang PP ngoka. Ya, jadi kalau haji itu lengkap ketiga-tiganya. Qalbiyah itu bukan hanya hati apa aja, keikhlasannya. Itu kalau sejago, kalau hati rendamu apur tak jadi. Ibadah haji waktunya istimewa, tempatnya istimewa. Ibadah sholat boleh dilakukan di mana saja, di Jakarta, di Medan, di Pekanbaru, di Bangkinang, di Salo, dalam hutan, di ladang boleh. Tapi kalau ibadah haji di mana dilakukan? Di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ibadah sholat bisa kita lakukan, ya. Ibadah puasa, nah puasa di mana, Wak? Di Bandung, di Jakarta, bisa saja. Zakat nak di mana, Wak? Takiam zakat, Wak? Bisa. Tetapi haji nggak bisa diubah-ubah. Tetap di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian pelaksanaan hajinya tetap di bulan Zulhijjah. Di Nanaji itu subhanahu bulan Zulhijjah. Pelaksanaannya sudah mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di ayo jadi ibu, bulan haji itu seharusnya kita dianjurkan berpuasa sunat dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sedio kok sibuk kan? Tidak bisa dewak berturut-turut menjelang tanggal 9 dulu. 8 dan 9 saja. 8 itu hari Tarwiyah, 9 hari Arafah. Jadi kalau di Muhammadiyah lah tahun tua yo hari Rabu. Pemerintah tengok dulu bulan dulu di Iswa. Nah, terserahlah, saya tidak mau bicarakan itu. Kalau versi Muhammadiyah, ayo hari Rabu, hari Selasa tiup hak puasa Arafah, hari Senin tiup puasa Tarwiyah. Di kalau tidak bisa di ibu-ibu do puasa ke sodo ke 9 hari dulu, 8 dan 9 saja. Tidak juga bisa 8, 9 dulu, 9 saja. Hari Arafah aja menghapus dosa kita setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Tidak bisa tanggal 9 dulu. Bisa juga kita puasa lagi menjelang sholat Idul Adha selesai. Menahan nama dulu ya, menjelang khatib sudah berkhutbah, apa boleh makanlah. Maka kalau Idul Fitri disunatkan kita makan dulu, mau makan
makan lontong, makan apa. Kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha kita menahan dulu. Ya. Jadi oleh karena itu hari raya haji, ibadah haji adalah puncak kemuliaan kita beribadah. Memang kesesodo awak nak niu dan cerita itu, tapi kadang-kadang dah dapet kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah haji itu melambangkan persamaan derajat manusia di sisi Allah, sama. Itu mulai pakai pakaian ihram tuh ibu putih pakaian. Itu tak boleh nampak perbedaan lain. Kau miskin, kau orang kaya, kau pejabat. Itu kasur tidak sampai sepanjang saku badan. Kau cium, mana badan aku lu tak pasur nak aku ke badan aku. Tak pasur di temo, nak sampai tu. Kenapa lu ngomong-ngomong gila? Gitu topik tak bisa. Kalau nak pesanan-pesanan tak situ sampai. Jadi nan haji itu buat al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu situ di puncak sesuatu. Kalau umroh nak letu dulu. Kau nang kalau umroh kau nak perlu yang kaki kau nak tempera. Tapi kalau haji memang butuh latihan kesabaran, butuh latihan fisik dan mental. Jadi baju sama, bacaannya sama, waktunya sama. Apa maknanya? Melambangkan kita, derajat kita sama di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Aduh juga kadang dulu dalam kaji sama di sisi Allah Ta'ala nyonya, tapi dalam pelaksanaan tidak sama le. Tiba boleh orang kaya datang sodo, tiba orang miskin dah mau datang. Tiba orang miskin mati, tiba orang kaya meninggal, banyak nak datang. Tiba orang miskin meninggal, entah yang datang tak meninggal. Iya ya, banyak terjadi ibu. Maka kita itu sebenarnya posisi kita sama di sisi Allah. Terutama kau dalam masa haji itu sama serapan. Kenapa serapan sama saudara? Silakan siapa? Mau ke depan silakan. Mau pedagang, mau pejabat silakan. Beliau dapat saudara. Beliau lah. Aduh juga kadang ibu-ibu bulan puasa ditandai di tempe tapi salah psikolognya tu kok. Yang dia nama cikip angin. Ditandai otak terlopong situ tahu gitu. Ah tu nak beliau tu net tu ibu tu. Kalau lu datang le jangan apa. Apalagi kalau di tanah suci tu. Dan PKWC dan lu datang sampah dengan saudara le. Nak kan lewat sujud le. Itu ya. Jadi persamaan derajat manusia di sisi Allah itu sama. Yang membedakannya adalah kemuliaan. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah perintah Allah itu kita sambut dengan sami'na wa ata'na. Perintah Allah Ta'ala jiru ibu. Wa azzin bin nas bil hajj. Serulah dewa manusia dong ngaji Ibrahim. Allah Ta'ala katakan Ibrahim, seru imbau. Niscaya dia akan datang dari bagai penjuru dengan berjalan kaki dari penjuru yang jauh. Papung na imbau orang ya Allah, sahaja ndak kuat imbau dah ya Allah. Imbau aja lah, panggil. Dalam kajian ilmu tafsir para ulama, Nabi Ibrahim itu memanggilnya di Bukit Jabal Kubais.
Orang banyak, marilah pergi haji. Komai, ngojo haji. Ada yang berpendapat di Makom Ibrahim. Pakai kabar lah. Situ dia imbau deh. Usang gua namanya, pokok imbau aja namanya. Dibawa oleh angin. Berita tadi dibawa oleh angin sampai kepada orang-orang hamil sekalipun dengar. Itu mako sampai kini ndak tepeng banyak orang nak pekin dulu. Ada yang antrinya sampai 46 tahun. Wah bina pai. Jadi jenis itu jemaah. Serulah manusia. Maka perintah Allah Ta'ala tu kalau Allah yang menyuruh, jangan banyak alasan. Ada 3 seruan Allah rumah. Pertama, Allah seru kita melalui muazzin. 5 kali lagi. Hayya 'alas shalah, mola salat. Diimbaulah. Ya, diimbau awak untuk mengajong salat. Itu namanya seruan. Adonan pai adonan ndak. Banyak ndak pai le. Podonan pai. Apabila subuh. Ibu-ibu kami male pe musadi ibu ya kan kami kelaki ke kan kami produksi kan di rumah sama yang jemaah bu ya. Ibu pikir dulu. Kapan hadis itu dibuat oleh Rasulullah? Waktu itu di Madinah itu perempuan itu ndak aman. Ndak aman loh. Kalau diganggu dengan laki. Ini saya dapat kajian itu dari Ustadz Adi Hidayat ini. Dulu hadis itu berlakunya kenapa? Karena wanita-wanita pada waktu itu laki-laki jahat-jahat di Madinah itu bisa keluar perempuan-perempuan. Terus di rumah aku dalam kamar. Karena laki-laki pada waktu itu apa? Kini mana loh laki kan menconca ini oh. Lejo kan menconca ini oh. Nggak kan? Jadi pailah maksudnya terutama yang dekat-dekat ini, bisa jalan kaki nak kemai, subuh-subuh, bawa tu lo, bawa apa lo, jalan kaki lo bang, maunya kaki bang, jalan kaki tahu ya. 5 kali awak diimbau oleh Allah Ta'ala melalui muazzin, datang tak kali moro. Iyo kalian nak bahagia, salat. Hayya 'alal falah, mula bahagia. 5 kali imbau tak datang si juara. Berapa mula? Seruan yang kedua adalah haji. Kalau nak cakap banyak orang melak dapat dah. Kalau haji dah dapat pai dah dan tak mampu dah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan haji. Tapi apa? Bagi orang yang mampu secara materi, bawa ke depan, bawa ke balik. Kalau dulu orang pergi makan 6 bulan mak, 6 bulan pergi makan dulu 3 bulan, pergi 3 bulan pulang. Jadi nangi-nangi lah orang mantap pemilih pergi makan, masuk kapal. Tu kalau dah balik so nak nampak naik orang kakak kalau dia kapal oleh lapai dia kalau kau nak telai oleh. Cik itu dulu mak. Tak ada HP dah, tak ada bisa pun dulu. Kalau sekarang, semuanya bisa dimonitor. 9 jam dari Batam sampai ke Jeddah, sampai ke Makkah, itu pun kita bisa video call setiap saat dengan keluarga kita. Kadang ada juga mungkin, halo, ala panen sawit dah. Dia apa konya kan? Jadi itu juga lepaknya kalau lapai kami kan jadi itu juga dibaca oleh tinggal juga kodor. Kau tanya nak bapak tu? Tak masuk situ itu. Jadi kalau ada jemaah al-ikhlas tu suka pergi Makkah,
Abis sodo cinta dunia ru ndale tinggal duang sodoro jadi itu kena baca le. Tapi mana nyong sehat anak jadi nyong sehat kalinya. Aku kata itu ini sesodo le. Mapoton mapogo, ngetemu biti. Kan banyak citor walaupun ada kesempatan lu untuk apa tapi jen kok dapet jen itu kena baca le. Ya. Di itu haji itu sebenarnya tidak ada titelnya bu, ya kadang ada orang bongi nak dimbo haji, payah cerita tanganya, dan kau dapat jenis sabu jenis imbo jenamun itu ketika ngaji dulu, kalau kadang dimbo juga, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu